sabar ini tidak berarti pasif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Fathul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kembali dengan ridha, inayat dan nikmat ilahi kita semua bisa kumpul kembali dalam majelis ukhuwah, majelis kebersamaan, majelis ketaatan kita yang kita perbesar, kita perkuat dari waktu ke waktu agar kita menghadap Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Akhir dari penghambaan kita adalah, akhir dari kehidupan kita adalah sedang mengabdi terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih seputar tema al-jamaah, alias sebuah konsep ijtima, berkumpul. Jamaah adalah ide kebersamaan, ide guyub, ide persatuan, ide bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kepada fitrah manusia yang dalam pandangan ulama disebutnya hubbul ijtima. Fitrah manusia itu senang berkumpul, senang bergaul, senang bercengkrama satu sama lainnya, ya, sehingga secara natural, secara basic, fitrah manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang senang ada individu di sekeliling dia untuk berbincang, untuk bertukar pikiran, untuk berinteraksi satu sama lainnya, ya. Manusia disebut makhluk sosial karena senang berada di sisi saudaranya, senang berbagi sesama saudara, senang berbagi empati sesama saudara. Dan Allah tanamkan apa? Manusia tidak senang, manusia tidak hobi apa untuk hidup menyendiri, hidup terasing, hidup individualis. Makanya ketika Islam datang itu membawa satu jalan bagaimana manusia hidup bahagia di dunia, bagaimana pula nanti, ya, kita selamat dari adab akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Islam datang untuk membawa as-sirat, jalan yang satu, as-sirat, jalan yang seragam, as-sirat, jalan yang kompak, ya, yaitu apa? Mengikuti agama Allah. Udkhulu fis-silmi kafah, berislamlah, peluklah Islam, praktekkan Islam, ya, dengan total, alias jangan setengah-setengah. Termasuk dalam berjamaah, ketika manusia adalah makhluk sosial, ketika dia tidak senang menyendiri, ketika Islam memberikan jalan kebahagiaan, ambil semua itu dengan semangat, dengan penuh kekuatan, agar kita benar-benar dalam semua kehidupan teratur,
tertata sesuai ajaran Islam. Termasuk tadi, Islam tidak menggerus, Islam tidak menghilangkan sifat fitrah manusia untuk berkumpul, menyatu, hidup teratur satu sama lainnya, hidup saling berbagi kebahagiaan, hidup saling memakmurkan satu sama lainnya, hidup memperlakukan setiap insan di sekeliling kita dengan al-akhlaqul karimah. Makanya ketika manusia, kata para ulama, senang ijtima, senang berkumpul, senang liqa, ada meeting. Nah, ini agar, makanya Islam tinggal menguatkan, Islam tinggal mengokohkan bagaimana kita ini harus senang bergaul dengan al-akhyar, orang-orang baik. Siapa orang baik? Tentu sesuai ajaran dinullah. Senang ke masjid, senang tilawah, senang dalam kebaikan, senang dalam keutamaan dalam hidup. Itulah al-akhyar, orang-orang yang baik, bahkan terbaik. Dimanapun kita menemui komunitas al-akhyar, komunitas orang baik, nah kita harus mujalasah, banyak dekat, banyak akrab, banyak gaul dengan orang-orang seperti ini. Ya, bahkan lebih dari itu, kalau sudah berdekatan dengan al-akhyar orang baik, ya, mencinta, senang berkumpul dengan mereka, bangun ta'awun, alias apa? Kolaborasi dalam kebaikan, kolaborasi dalam ketakwaan. Kalau kita berkolaborasi dalam kebaikan, itu memang syaratnya apa? Sering dulu berkumpul, sering dulu bergaul dengan orang baik. Rasanya bagaimana hati kita, jiwa kita, ya, satu majlis dengan orang baik, satu rasa dengan orang baik, sehingga kalau sudah satu rasa, timbullah ta'awun, kolaborasi, ta'awun, kerjasama, ta'awun, ringan tangan kita menyatukan energi dengan orang-orang baik itu. Makanya ketika Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, kalau kita berjamaah, kita harus kerjasama dalam albir, kebaikan, at-taqwa, dalam ketakwaan. Kata Imam An-Nawawi, ayat Allah ini menggambarkan kepada kita betapa utamanya, betapa ideal dan bagusnya kita ini bercampur, bergaul, berinteraksi dengan banyak orang. Jangan kuper. Apa itu kuper? Kurang pergaulan. Ya, harus ikhtilat. Campurlah, bergaullah dengan Anas. Kalau kata Anas dalam bahasa Arab, siapapun. Kalau dia diundang dalam pertemuan, hadirilah pertemuan mereka. Ya, dekatilah perkumpulan mereka. Lalu saksikanlah dari dekat, saksikanlah dari jarak yang dekat segala kebaikan. Ya, saya senang sekali kalau dengan masuk ke majelis zikir, majelis taqarrub. Ya, ketika bergaul dengan orang-orang ahli zikir, ya, lalu kita hadiri pertemuan mereka, maka kita akan menyaksikan al-khair, kebaikan, senyum yang tulus, suasana hati mereka yang begitu menyejukkan, yang lahir dari yang nampak dari pancaran wajahnya.
pancaran wajahnya. Ya, apalagi kalau manusia yang kita dekati adalah orang-orang yang banyak berzikir, sehingga kita gampang pula berzikir dengan mereka. Ya, kemudian mereka juga senang mengunjungi orang-orang yang sakit. Ya, kemudian kalau ada yang meninggal, kita jenazahnya kita ikut mengurus, ikut menghadiri, ikut menyolatkannya. Lalu bagaimana memenuhi segala kebutuhan mereka, saling membantu dalam kesulitan ekonomi, saling memberikan juga edukasi, penerangan. Kalau mungkin ada yang tidak tahu, ada yang masih jahil, ada yang belum sempurna pengetahuannya, dan lain sebagainya. Jadi kata Pak Imam An-Nawawi, kalau kita sering kumpul dengan banyak orang, kita akan mengumpulkan berbagai macam kebaikan. Ya, kebaikan. Maka kalau sudah berkumpul berjamaah, kata Imam An-Nawawi, maka dengan sendirinya amar ma'ruf, menyuruh yang ma'ruf, nahi anil munkar, apalagi menyuruh yang mungkar di antara jamaah kelompok itu akan mudah dilakukan. Sesama elemen jamaah tahu, ada orang yang perlu kita tambahkan nasihatnya. Ada saudara kita yang masih enggak, sholatnya mungkin tidak terlalu sempurna, wudhunya tidak terlalu sempurna, zikirnya mungkin tidak terlalu sempurna. Kita beri al-amru bil ma'ruf, kita jelaskan, kita bisikkan, kita pertontonkan kepada dia contoh wudhu yang baik, zikir yang baik, dan lain sebagainya di hadapan saudara kita. Itu namanya edukasi dengan cara yang bijak, edukasi dengan cara yang elegan. Kalau kita mencintai jamaah kita sendiri, maka kekurangan mereka adalah tanggung jawab kita untuk melengkapinya. Dengan cara apa? Ma'ruf, baik-baik, ma'ruf dengan elegan, ma'ruf dengan cara yang budaya timur lah. Sebaliknya juga adalah nahyu anil munkar. Kalau ada teman saudara jamaah kita yang mungkin terjerumus ke dalam ghibah jelek, mungkar, ya berilah kita upaya preventif pencegahan, upaya menghentikan kemungkaran itu, upaya menyetop kemungkaran itu cukup terjadi. Orang yang sudah berjamaah, kata Imam An-Nawawi, ya, dia akan terjaga dirinya untuk dari menyakiti siapapun, mencederai siapapun, apalagi mungkin menzalimi siapapun. Dan lagi-lagi hikmah dari bergaul dengan banyak orang adalah sabar dengan barangkali sikap saudara kita, teman kita, kolega kita di jamaah itu yang belum sempurna. Ya wajarlah, masih ada jamaah yang kadang tahu telmi? Tak mikir, terkena virus barho. Kalau sudah bubar, poho. Sabar kan? Inginnya punya teman semajlis itu yang pintar-pintar gitu ya, yang cerdas-cerdas, ya inilah hidup. Ada saudara kita, jamaah kita yang barangkali masih suka darmaji. Tahu darmaji? Ada 5 ngaku hiji, ada aja. Sabarnya. Nah, ini yang dalam pandangan Imam An-Nawawi, kalau orang dewasa dalam berjamaah, maka dia dewasa bergaul dengan sekian karakter orang, sekian gaya orang, tetapi semuanya adalah membangun kebersamaan dalam albir, dalam kebaikan, at-taqwa, dalam ketakwaan.
Makanya ya, ketika kita diperintahkan berjamaahlah, bergaullah ya dengan orang, dengan manusia ya, sesuai tadi arahan dari ayat Al-Quran lalu ditafsirkan oleh Imam An-Nawawi. Inilah yang menjadi pilihan, sesuai arahan pilihan dari Rasulullah maupun para nabi-nabi terdahulu ya, para khulafaur rasyidin, lalu para sahabat, tabi'in dan lain sebagainya ya. Bahkan hampir semua mazhab, hampir semua tabaqah atau tingkatan para ulama dari zaman ke zaman itu sepakat ya, bahwa bergaul dengan banyak orang, bergaul dengan komunitas, bergaul dengan berjamaah yang ada, itu adalah al-mukhtar, pendapat yang paling akurat, pendapat yang paling lurus, pendapat yang paling menyejukkan ya. Karena sekali kita berduduk, sekali kita bergaul, sekali kita berdekatan, sekali kita satu majlis dengan orang yang saleh, maka itu jauh lebih bagus daripada kita hanya menyendiri. Wal jalisu salih khairun minal wahdah. Hadis riwayat Hakim. Al jalis as-salih, siapa yang selalu dalam menghadiri majlis, bergaul ya, berkumpul dengan orang saleh, maka itu khairun, jauh lebih bagus daripada al-wahdah, menyendiri, menyepi. Kebayang nggak? Orang baik tapi tidak gaul, orang baik tapi tidak bersosial. Itu ada yang tidak sempurna. Kenapa? Karena dia baiknya tidak membawa perubahan kepada sekelilingnya. Keteladanan dia tidak bisa dimanfaatkan oleh jamaah di sekitarnya. Tapi kalau kita sering gaul, beraktivitas berjamaah ya, kita akan saling berbagi energi, saling berbagi inspirasi ya. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh, kita lihat jamaah umroh dari berbagai negara, apalagi haji, jamaah haji dari berbagai negara, lihat karakternya ya, lihat gayanya, lihat segala macam. Ketika kita bergaul dengan jamaah seperti itu, maka Rasul mengatakan al-jalis al-jalis, orang yang senang bergaul, berkumpul dengan banyak orang, tetapi kumpulannya adalah salih, maka dia punya nilai plus daripada menyendiri, daripada mengasingkan diri, daripada bertapa. Insyaallah. Asal itu tadi al-jalis as-sahih. Kalau sudah senang dengan al-jalis as-salih, berkumpulnya dengan siapa? Dengan jamaah yang benar, maka ini akan membuat nanti apa? Kalimatul muslimin. Kalau sudah berjamaah dalam kebaikan, maka suara kita, sikap kita sebagai muslim itu adalah apa? Wahidah, akan seragam. Sikap kita, spirit kita, energi kita, masya Allah, seragam. Orang yang biasa ahli masjid, ahli majelis, biasa bergaul dengan ahli khair, itu orang rasanya beda. Tingkah laku, raut muka, cara bicara, bahkan mungkin cara jalan pun mencerminkan kalimatul muslimin, sikap. Kalau mungkin sikapnya, apapun tindak tanduknya, wahidah, seragam ya? Walaupun seragam ini tidak berarti harus seragam sama warna,
sama corak, tidak. Silakan beragam ya dalam mungkin pandangan-pandangan mazhab fikih, kadang juga masalah teologis, tapi kita karena kita ini muslimin, kita punya sikap apa? Kalimatul muslimin, sikapnya orang muslim wahidah, kompak, seragam. Dan kalau sudah kompak kata para ulama, ini apa? Mencegah dari ikhtilaf, berselisih, tafarruq, bercerai-berai. Sekarang bagaimana orang bisa terhindar dari tafarruq, cerai-berai? Bagaimana orang senang dengan apa? Terjauhkan dari ikhtilaf kalau dia tidak punya kalimah, sikap, kalimah paradigma, kalimah apa? Konsep dasar dalam kehidupan yang tunggal. Dari mana sumbernya? Dari Al-Quran maupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. 2 hari yang lalu saya berkumpul dengan para ustadz se-Indonesia, jumlahnya 320 orang, terkumpul dalam DPS, Dewan Pengawas Syariah, dikumpulkan oleh MUI dan OJK. 300 ulama, 300 pengawas syariah, 300 ustadz kumpul. Saya merasa senang bisa kumpul kembali, reuni dengan para teman-teman yang dulu sama-sama belajar di Mesir. Oh, sekarang sudah saja Dewan Pengawas. Ada yang di perbankan, ada yang di finance, ada di rumah sakit syariah dan lain sebagainya. Sehingga ketika berkumpul dengan satu kalimat, apa? Memasyarakatkan ekonomi syariah, ya, lalu mensyariahkan ekonomi masyarakat, itu ternyata menyatukan jiwa kita, seragam rasanya, energinya sama. Walaupun pakaian berbeda, asal dari mana beliau datang juga berbeda, cara bicara juga berbeda karena berbagai karakter yang muncul, logat-logat ataupun apa ya, gaya komunikasi yang macam-macam, masya Allah. Tapi semuanya, ketika semuanya sudah punya kalimah, apa? Konsep yang sama, paradigma yang sama, cara pandang yang sama, ketika Al-Quran mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, kalau kalian berpegang teguh kepada tali Allah, jami'a, jangan sepotong-potong, jami'a, jangan sendiri-sendiri, jami'a, harus kompak. Jelas kita disuruh bergaul oleh Al-Quran, jangan mengasingkan diri, jangan menjauhkan diri. Suka ada masalah nih kalau datang ke majelis, suka ada rasa gak enak gitu. Ini karena kita belum, kalau tadi kata Imam An-Nawawi, harus dilatih jiwa kita memang dengan sering dulu gaul, sering dulu berinteraksi, sering dulu menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang apa? Kebaikan-kebaikan dalam jamaah itu, maka yakin rasa negatif itu akan muncul. Yang ada apa? Saya senang bergaul, saya senang berkumpul, saya senang berjamaah, ya. Karena perintah berjamaah itu jelas, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah, wajib kalian berjamaah dan haram kalian bercerai-berai. Fa inna syaitana ma'al wahid, setan itu pasti gampang menggoda, gampang bergerak, ma'al wahid, orang yang keluar dari rombongan, orang yang tidak berjamaah, orang yang menyendiri, orang yang mengasingkan diri, gampang itu dicengkeram oleh syaitan. Karena siapa yang mengingatkan dia? Wa huwa ma'a minal isnaini arba'an,
Tapi siapa yang senang berjamaah walaupun hanya berdua, berkelompok walaupun hanya berdua, minimum nih ya, itu setan akan susah sekali menggodanya. Ini gambaran bagi kita, situasi apapun, dalam momen apapun, dimanapun, marilah kita bangun apa? Kebersamaan dengan jamaah. Wa man araba bi hububi habwatil jannah falyazim al jamaah. Siapa yang ingin mencium semerbaknya, harumnya apa? Bau surga, fayalzim, maka harus dekat. Fayalzim, harus komitmen al jamaah untuk bergaul, bersapa, bertegur sapa, berinteraksi, berbagi satu sama lainnya. Ya. Man sarratu hasanatuhu, siapa yang terperciki kebaikan dari jamaahnya, wasa'atuhu sayyi'atuhu, ya, siapa yang kalau dapat kebaikan dari jamaah itu tetap bahagia, wasa'atuhu sayyi'atuhu, ya kalaupun dapat juga hal-hal yang kurang enak, hal yang kurang patut mungkin kita dapatkan dari, ya kadang sikap, perilaku, tingkah laku, cara bicara orang yang ada di lingkungan jamaah itu, apa? Fadzalikumul mu'min, itulah hakikat orang beriman. Orang beriman itu tidak akan hanya enaknya aja dalam bergaul itu, apa ya, mengambil manfaat, mengambil nikmat, dapat sesuatu yang positif. Kalaupun ada kejelekan, ada kekeliruan, ada hal-hal yang mungkin tidak enak, tetapi kita masih mempertahankan diri dalam berjamaah, fadzalikum, maka yang seperti itu adalah al-mu'min, orang yang mukmin. Misalnya di sini ibu-ibu tidak baperan kan? Masih kompak ini sanlot, santri kolot? Masih solid ini para sanlot ikhwan ini, masya Allah, para suyu aki-aki, masya Allah, solid ya, alhamdulillah. Pemudanya solid, remaja kolot solid, alhamdulillah. Waduh, saya kira lihat bapak-bapak waktu mudanya ganteng-ganteng kayaknya kumpul dengan orang seteman kita. Ya gini, Al-Quran, hadis ini masya Allah, etika berjamaah jangan hanya siap dengan senangnya aja dalam berjamaah, enaknya pun enak, siap-siapnya juga. Apakah teman kita kadang, maaf ya, kadang ada aja anggota kita, yang kadang tidak seperti bayangan kita umpamanya. Ada aja kan? Ada yang kadang maaf, ada punya teman jamaah kita yang kadang jorok. Ada teman kita yang kadang gampang tumor. Tahu tumor? Pelor sekali nempel, gampang sekali. Kadang di kompleks saya itu ada yang ngeluh, Pak Ustaz, saya paling bertahan 5 menit katanya. Setelah itu saya tidur gitu ya. Saya bagus, masih ngaji kan lumayan kata saya, daripada yang tidak ngaji sama sekali. Ya, apalagi dalam hadis Ibnu Umar, ketika kita harus berjamaah, apa katanya? Innallaha la yajma', Allah itu tidak pernah mengumpulkan ummati, dalam bahasa lain ummatu Muhammad, tidak pernah mengumpulkan umat Muhammad, umatku ala dhalalah, untuk dalam kesesatan. Artinya apa? Kalau umat sudah berjamaah, kalau jamaah sudah terbentuk, itu tidak mungkin kompak dalam dhalalah, kompak dalam sesat. Tidak ada ijma' dalam kejelekan. Nah ini kan satu fitrah. Yadullahi alal jamaah, yad,
Kalau kita terjemahkan apa adanya, ya itu tangan Allah. Tapi sebagai ahlus sunnah kita terjemahkan yad ini apa? Barokah, yad ini pertolongan, yad ini ridho Allah alal jamaah dalam berjamaah. Jadi siapa yang berjamaah, yadullah datang, ridho Allah, rahmat Allah, pertolongan Allah datang. Wa man syadza finnar. Siapa yang keluar dari jamaah, maka dia sama dengan apa? Terlempar dalam an-nar, neraka. Ya, sehingga kalau kita semua merasakan betul, kita berkumpul di sini, kita bergaul di sini, kita berkomunitas di sini ataupun di tempat lain dengan corak, suasana, tema, mungkin kajian-kajian juga yang berbeda, tafadhol, enggak apa-apa. Asal tadi semuanya itu dalam apa? Dalam ummah, dalam kita termasuk umat Rasul, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sadar betul ketika Rasul mengatakan fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyata. Kalian harus berjamaah, kalian semua alaikum, semua ini tidak dipilah-pilah, alaikum siapapun, al-jamaah harus berjamaah. Kenapa? Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Serigala hanya bisa menyerang domba yang keluar dari rombongan. Alias siapa yang terlempar dari jamaah itu gampang dicengkeram, disergap, diperdaya oleh musuh-musuh Allah. Kita merasakan betul Bapak Ibu sekalian. Ya, aliran sesat gentayangan di mana-mana. Pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, apalagi dengan media sosial, gampang tersebar. Siapa dan apa yang bisa membuat kita bisa punya filter dari semua fitnah-fitnah itu? Jawabannya adalah berjamaah. Orang yang tidak berjamaah di masjid, berjamaah dalam komunitas, gampang terbawa. Coba kalian lihat, kalau sudah mengasingkan diri dari jamaah, itu hati-hati, gampang jadi korban aliran-aliran sesat. Nauzubillahi min dzalik. Ya, artinya ketika Rasul mengatakan innama ya'kulu dhi'bu, serigala, ya, serigala itu gampang menyerang, gampang membunuh, gampang menculik siapa? Kambing yang terlepas dari rombongan. Kata ulama hadis, kenapa Rasul menggambarkan ini? Ini adalah gambaran orang-orang Arab ketika di pedalaman, orang-orang pedesaan, akrabnya tentu dengan hutan, dengan kebun, binatang buas yang muncul di dalam kehidupan mereka. Ketika domba keluar dari rombongan, itu adalah ladang empuk bagi serigala untuk menerkamnya. Kenapa sih badawi-badawi yang Rasulullah perlihatkan? Ini adalah gambaran metamorfosis, gambaran metafora. Dimanapun kita, mau di kota, mau di desa, mau elit maupun alit, kalau kita sudah tidak berjamaah, kalau kita tidak sudah punya komunitas, hati-hati silakan. Ya. Makanya ketika ibadah-ibadah ritual afdol sangat utama dilakukan berjamaah, seperti sholat berjamaah. Ketika kita ini bersolawat, ketika ini kita apalagi beraktivitas apapun, ketika ini saling berinteraksi satu sama lainnya secara berjamaah, semuanya itu
menggambarkan bahwa jamaah ini alias berkomunitas alias bergaul ini harus menjadi ruh. Apa itu ruh? Ruh itu ya jadi spirit, jadi sesuatu yang menyatu dalam diri kita, itu namanya ruh. Bayang tubuh kita tanpa ruh nggak ada kehidupan, ya. Artinya, ya, kalau kita lihat zikir-zikir setelah sholat, zikir-zikir sholat, ya, lalu ayat-ayat yang wajib dibaca apa dalam ibadah, contohnya surat Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kan jadi syarat sahnya sholat. La tasihu, ya, la sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil kitab, membaca surat Al-Fatihah. Spirit Al-Fatihah, makna Al-Fatihah, kandungan utama Al-Fatihah yang artinya pembuka, Masya Allah, di sini selalu memakai kata kami. Coba lihat, iyyaka na'budu, iyyaka, kepadamu, na'budu, yang membacanya seorang, tapi kenapa kita memakai dhamir na'budu? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyak, dan hanya kepadamu ya Rabb, nasta'in, kami. Kenapa tidak pakai iyyaka a'budu, hanya kepadamu aku menyembah, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami, aku. Tujuannya adalah untuk menanamkan ruh al-jamaah, spirit atau dasar atau fondamen agar kita gampang berjamaah. Ya, ketika kita mau selesai sholat, kita baca salam. Salamnya juga assalamualaikum, bukan alaika. Dalam tahiyat, assalamu alaina, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Lihat, kita sendiri sholat, tapi mendoakan assalam, semoga keselamatan alaina tercurah kepada kita semua. Nah, kami semua ini, wa ala ibadillahi, bahkan ke semua hamba-hamba Allah as-salihin, yang saleh. Lalu kita tutup salat kita dengan assalamualaikum. Lagi-lagi kum di sini banyak, bukan satu. Kum siapapun. Warahmatullah, insyaallah. Nah ini makanya ketika semua dalam saum pun, ketika diperintahkan jauhi dari makan, jauhi dari minum, jauhi dari berhubungan, total semua dapat perintah, semua dapat instruksi. Apa yang terjadi? Setiap diri kita yang diperintahkan saum merasakan apa? Saya tidak sendiri diperintah, saya tidak sendiri dilarang dalam hal yang menjalankan saum, kecuali apa? Semuanya berjamaah. Makanya marilah Bapak Ibu sekalian, dalam majelis yang mulia ini saya ingin sekali terus tidak bosan-bosannya kita merenungkan, kita mentadaburi betapa indahnya ya semua ibadah ritual, saum kita, sholat kita, yang gampang aja kita lihat, ternyata isinya adalah menanamkan ruh, spirit, energi, budaya, sikap untuk senang berjamaah. Ya, kalau kita ingin fitrah kita terjaga, maka apa tadi?
fitrah kita adalah fitrah senang bergaul. Wasbir nafsak, tapi dalam bergaul itu Allah sekali lagi mengingatkan sabarlah. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Ya, kalau yang Muhammad, kamu punya jamaah, punya kelompok yang setiap mereka selalu berdoa kepada Rabbnya baik pagi ataupun malam, belum sore. Ya, yuriduna wajhahu, selama mereka mencari ridhonya, wala ta'ud ainaka anhu, dan jangan memalingkan pandanganmu sedikit pun dari mereka. Artinya apa? Rasul diperintahkan untuk sabar, untuk kuat mental, ya, mengasuh jamaah yang berbagai orang, berbagai karakter, berbagai gaya, ya. Untuk tadi puncak kebahagiaan kita adalah kemaslahatan yang muncul dari semangat berjamaah. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali itu sebagai pengantar pagi hari ini untuk menghangatkan kita semua menjadi insan-insan yang secara fitrah kita adalah manusia sosial yang perlu kita punya kekuatan mental mengasuh, mengayomi, memanage siapa saja komunitas yang dalam diri kita untuk hidup dan menghadap Allah dalam keadaan berjamaah. Allah. Nah, kalau mau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai, kalau saya menyimak untuk yang minggu yang lalu, ya, bulan yang pertama yang lalu, kalau kita mau dimasukkan ke golongan jamaah, di antaranya harus mengikuti ulama. Kalau nggak salah ya, ciri-cirinya. Nah, yang saya di kita itu kan punya majelis ulama, itu kumpulan dari ulama-ulama. Nah, apabila sekarang majelis ulama itu mengeluarkan suatu fatwa, nah bagaimana kalau ada yang tidak mengikuti fatwa tersebut? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, setiap hari saya katakan kami dikumpulkan oleh majelis ulama, terutama para ulama, para praktisi ekonomi syariah. Kita dilatih, disamakan persepsinya dengan berbagai fatwa-fatwa modern, fatwa-fatwa majelis ulama yang terkait ekonomi. Ya, kemarin jadi fatwa ulama itu banyak Pak. Yang kemarin dalam acara OJK itu fatwa ulama MUI terkait bagaimana sih berinteraksi secara bisnis, berbisnis secara islami dengan berbagai macam. Contoh masalah tanggung renteng. Jadi ada fatwa menarik Bapak Ibu sekalian di fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, tentang tanggung renteng. Kalau kita punya kita punya berkumpul dalam satu koperasi, lalu anggota koperasi itu minjem uang, dan kalau ada yang macet, cicilan itu siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu menarik dari fatwa yang terbaru tentang tanggung renteng, sudah disosialisasikan bahwa semangat berjamaah harus muncul bukan hanya dalam suka, tapi juga dalam duka. Tanggung renteng itu artinya jaminan sosial. Fatwa itu menginstruksikan kalau semua orang sudah terlibat dalam satu akad untuk berjamaah dalam ekonomi tertentu, maka dia bagikan sebuah keluarga. Berarti ya suka dan duka harus ikut.
Jangan hanya ketika masalah margin, untungnya baru berjamaah. Ketika buntung, melarikan diri satu sama lainnya. Kemudian yang menarik kemarin, fatwa ekonomi syariah itu adalah terkait ekonomi modern zaman sekarang, utamanya masalah pinjol ya, ini lagi meresah sekali. Pinjaman online ini yang sangat meresahkan sekali, dan bagaimana solusinya dari pinjol. Ternyata ekonomi syariah itu mampu menjadi solusi ketika, silakan wujudnya. Kalau masjid ingin punya koperasi, buatlah koperasi syariah. Ya, kalau sudah yang bahasa syar'inya, punya BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal, bait artinya apa? Markas keuangan. Mal, sumber dana. Tamwil, pembiayaan. Tadi fatwa itu, kalau kita ingin selamat dari pinjol, Bank Emo, rentenir, sebenarnya BMT, mal modal dari kita, tamwil lalu dialokasikan untuk menyelamatkan anggota kita, itu sama betul-betul menjadi solusi terbaik. Ya, disebutkan oleh OJK bahwa kita baru nomor 3 terbaik sedunia, di dunia Islam tentu saja, dalam pengembangan ekonomi syariah. Turki itu nomor 1, lumayan. Malaysia masih tinggi sekali karena memang ekonomi syariahnya berkembang bagus. Lalu kedua Turki, ketiga Indonesia. Ya, maksudnya apa? Fatwa-fatwa MUI ini sifatnya mengikat, betul. Sifatnya ini harus diikuti. Bapak ingat nggak fatwa haram rokok MUI? Apakah didengar itu? Katanya yang membuat fatwa juga merokok. Bingung saya. Bapak tahu anggota MUI pusat 700 orang, Pak. Pengurus MUI pusat 700 orang dari berbagai mazhab. Ya, ormas, betul, macam-macam, Pak. Nah, tetapi kan Komisi Fatwa itu sudah punya ketentuan bahwa kalau sudah pleno, kalau sudah ijma, maka fatwa keluar yaitu jadi fatwa. Masalah personal tiba-tiba tidak taat, maka itu tidak bisa menggugurkan fatwa itu. La tajtami ummati ala dhalalah. Nah, itu. Ya. Nah, makanya kita betul-betul MUI ini, apalagi dalam hal-hal tertentu, suka bingung juga. Masih ingat nggak dulu pada zaman Buya Hamka masih hidup, beliau jadi ketua MUI, ya, lihat beliau memfatwakan haram umat Islam ikut menghadiri Natalan. Tiba-tiba ditelepon oleh Menteri Agama, Buya tolong cabut itu fatwa. Kenapa Pak Menteri? Menteri Agama itu masih ingat nggak? Alam Syah, Ratu Perwira Negara itu. Enggak, ini secara kenegaraan, secara ini pakai dalil Pak Menteri itu. Ini tidak elok Buya, katanya. Kata beliau, saya siap cabut itu, tapi cabut juga SK saya sebagai ketua MUI. Artinya beliau maklum, beliau seorang yang komitmen dengan sebagai seorang ulama. Beliau rela menurunkan diri dari ketua MUI pusat, ketua umum, daripada harus mencabut fatwa itu. Itu beliau, kami ini seperti kue bika yang dipanggang, di atas dipanggang, di bawah juga dipanggang. Di atas berhadapan dengan ulil amri, di bawah dengan jamaah umat. Nah, inilah perlunya bijak bagaimana seorang ulama berhadapan dengan sultan penguasa, tapi juga jamaah. Menarik Bapak ya, nanti kita sosialisasikan nanti mungkin kalau fatwa-fatwa ekonomi insya Allah senang, fatwa-fatwa syariah senang gitu. Sehingga kita di 2 hari itu diceramai oleh praktisi bisnis dari OJK, dari BI. Ternyata peluang bisnis kita baru tahu ya,
bahwa ternyata bisnis yang paling menggiurkan adalah kosmetika. Kenapa? Karena konsumennya jelas, ibu-ibu. Ada bisnis yang kurang sesuai survei dari Kadin, bisnis yang tidak laku adalah ini. Oh, baru tahu kita, oh ternyata ya hasil survei dari BI itu menarik gitu ya. Masya Allah. Satu contoh. Makanya saya minta insya Allah ketaatan kita kepada majelis ulama kita hadirkan terus, dan silakan saja kita punya MUI kecamatan, kabupaten. Kalau ada masalah-masalah keumatan, selesaikan dulu di tingkat lokal. Kalau tidak, baru ke pusat. Ya, biasa namanya konsultasi syariah. Ya. Apa hukumnya kalau keluar dari fatwa ulama? Dalam teori hisbah atau pola ketaatan amar ma'ruf munkar, sebenarnya itu sudah bagian dari isyan, pembangkangan sih. Hanya pembangkangannya ini nggak sampai ke fasik, nggak sebenarnya, tidak sampai ke fasik, apalagi kepada kufur, tidak. Selama, nah ini biasanya ada, selama pembangkangan itu masih individual, tidak sampai berjamaah, pamannya ya. Yang kedua, yang paling harus kita lakukan adalah hormati fatwa itu, kita jaga, karena itu adalah hasil dari ijma ulama, baik di, tentu saja ya di komisi fatwa sebagai otak utamanya, dan nanti hasil pleno besar semua ulama hadir dan menetapkan lahirnya sebuah fatwa ini. Lagi-lagi bersabarlah, umat mungkin perlu dibina, perlu diarahkan, perlu dibimbing agar mereka taat dengan ulamanya. Lah kalau nggak taat ulama kasahadui aduh gitu ya. Giliran sudah gedung DPR dibakar, fasilitas umum dibakar, baru deh kebakaran ingat ulama. Ustaz Kiai, ayo tenangkan umat. Itulah kadang ulama hanya jadi pemadam kebakaran. Ya, wallahu a'lam. Mangga. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai berjamaah dan bersosialisasi, di mana kita mendekati kalau jamaah atau kita itu yang selalu kata-katanya itu menyakitkan hati dan selalu ingin menang sendiri. Apakah kita selalu bersabar karena kita sebagai manusia dan katanya selalu pada batasnya? Dan saya mohon dimana doanya untuk menenangkan hati kita menghadapi orang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasbir nafsak. Rasul diperintahkan bersabar kalau sedang mengasuh, membimbing, yad'una rabbahum. Ada jamaah, ada komunitas yang sedang menata diri dalam berdoa, beribadah, beragama yang benar. Sabar ini tidak berarti pasif ya. Ada upaya taghyir, merubah dong. Nabi kan harus sabar menghadapi kadar intelektual jamaahnya. Ya, Nabi tidak pernah mencela orang di banyak dalam forum terbuka. Tapi Nabi paling membuat satu menyembunyikan nama orang itu, tetapi menceritakan fenomenanya. Kalau fenomena yang jelek, tingkah laku yang jelek, boleh kita sebutkan di forum, tapi jangan menyebutkan orangnya, sehingga terjagalah marwah orang yang bersangkutan dan jamaah pun kondusif. Atau kalau orang itu tidak ada, sudah keluar dari majelis, Rasul peringatkan, baik dari fenomena hal tersebut maupun dari orang tersebut, karena lagi gaib alias tidak ada dalam majelis. Apa itu ghibah? Tidak, itu adalah bentuk sabar. Peringatkan jamaah jangan mengikuti fenomena ini, jangan terbawa oleh fenomena ini. Nah itu kan bagus.
Ya, ada teman jamaah yang kadang mangprang aja, pengen menang sendiri, ingin apa ya, mengungguli siapapun. Yang paling utama adalah memang kita sebagai mungkin ulama, sebagai pengelola, nah inilah yang harus bersabar. Apa sabarnya? Edukasi, apalagi keteladanan, apalagi pembiasaan, yang mudah-mudahan dia nanti melunak jiwanya, tidak lagi ingin segala menonjol, unggul dari yang lain. Kalau doa, saya kira doa kita ini kan sudah jelas, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Rabb, saya sudah senang dengan berjamaah seperti ini, jangan kau selewengkan kami. Nah, itu kan la tuzigh. Mungkin masih ada yang jelek di hadapan kita, ya Allah jangan terbawa jelek saya. Mungkin ada yang tidak sempurna di lingkungan ini, ya Allah jangan bawa saya ke tidak sempurnaan itu. Itu ya Ibu ya. Barakallah, sabar Bu, insya Allah jangan baper, apalagi muntabir, mundur tanpa berita dari jamaah gara-gara ada teman yang tumor, tuh kan? Ya. Barakallah, saya kira itu kesemuan ya. Oh, masih ada satu lagi. Siap. Kejamaah ini apakah cukup dengan disebut jamaah itu kita sholat berjamaah atau RT RW, apakah itu dikatakan jamaah atau mungkin ada lagi yang lebih luas seperti sekarang ini kita ngomong di Baik, Allah menyebutkan tadi kan al-jamaah itu adalah minimal 2 ma'al isnin. Kalau 1 farmun faring itu 1, kalau 2 itu sudah berjamaah, walaupun minimalis 2, paling banyak, paling sempurna tentu 3 ya, kalau dalam bahasa Arab ya, kalau dalam sistem bahasa Arab. Jamaah itu artinya komunitas, jamaah itu artinya perkumpulan, jamaah itu artinya perhimpunan. Apapun namanya, selama ada jam'iyah bersama, ada jamaah, komunitas itu jamaah. Terkenalah adab-adab seperti ini. Dalam level ormas, silahkan ada RT ada, itu kan menjaga berjamaah. Dalam RT RW barangkali di sana ada juga aturan-aturan kepemerintahan. Mau wad'i, aturan kenegaraan, mau syar'i, aturan keagamaan, saya kira ini mari seimbangkan saja antara dua-duanya. RT, RW tentu negara, jamaah kita tentu ini adalah keagamaan, tinggal harmonisasi antara dua pihak itu. La yaqumul Qur'anu, karena keberagamaan ini tidak tegak illa bisultan, kecuali memang ada dukungan dari sultan, dari aparat, dari pemerintahan yang ada. Mari kita harmoniskan saja, Masya Allah ya. Tadi sesama jamaah ada etika, harus namanya apa? Iktilaf. Belum iktilaf itu artinya hati yang menyatu walaupun berbeda kaos. Jangan ikhtilaf, gampang tengkar, hanya beda kaos, beda warna dan beda seragam. Nah itu, jadi ikhtilaf itu berkoalisi lah dalam kebaikan, bersatu dalam kebaikan walaupun warna-warnanya beda, insya Allah ya. Titip doa untuk Persib mau main di Bangkok Ibu ya, tanggal 1 Oktober. Please Bunda, saya biasanya kalau ingat mendoakan Persib bagus mainnya, tapi kalau lupa mendoakan Persib butut mainnya itu ya. Mohon maaf, ini seruan dari botak takwa menyicipkan ya. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf. Aqul qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.